الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di channel Bubuk Santri. Harapan dan doa semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Bubuk Santri yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur terlebih dahulu. Sholat ini memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dari ayat ini kita dapat memahami betapa agungnya sholat tahajud dan begitu luar biasa keutamaannya bagi mereka yang mengerjakannya. Dalam melaksanakan sholat tahajud tidak selalu diperlukan bacaan surah yang panjang. Terkadang membaca surah-surah pendek dengan penuh kehusuan ternyata lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini, sahabat, mari kita bahas 5 surah pendek yang dianjurkan untuk dibaca ketika sholat tahajud, yang dapat memberikan ketenangan dan memberikan keberkahan tersendiri. Untuk itu, tonton tayangan ini sampai selesai agar Anda paham. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, yang pertama surah An-Nas. Surah An-Nas merupakan surah perlindungan. Surah ini mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bisikan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun di malam hari, hendaklah ia mengatakan, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Muslim. Sahabat, dengan membaca surah An-Nas dalam tahajud, itu merupakan tindakan kita untuk mengukuhkan keimanan kita, dan kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Dan ayat ini merupakan doa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon perlindungan dari kejahatan yang sifatnya tersembunyi dan kejahatan yang sifatnya jelas. Di dalam konteks sholat tahajud, membaca surah An-Nas memperlihatkan pengakuan akan kelemahan dan kebutuhan manusia
dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memperkuat kedekatan dan ketergantungan kepadanya. Pendekatan sufi terhadap surah An-Nas menekankan pada aspek pengakuan akan keterbatasan diri manusia dan kebutuhan akan perlindungan ilahi. Mereka percaya bahwa membaca surah ini di dalam sholat tahajud itu dapat membantu dalam pemurnian niat dan memperkuat keimanan dengan menempatkan kepercayaan sepenuhnya terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama besar seperti Imam Al-Ghazali, beliau menegaskan bahwa surah An-Nas membantu dalam menjauhkan diri dari pengaruh jahat, baik itu jin maupun manusia, serta dapat memperkokoh keyakinan pada kekuatan perlindungan Allah yang tak terbatas. Dengan membaca surah An-Nas ketika sholat tahajud, kita secara aktif mengakui ketergantungan kita kepada Allah dalam menghadapi segala macam godaan dan ancaman, baik itu yang tersembunyi ataupun yang jelas di sekitar kita. Dan hal ini merupakan langkah yang sangat penting dalam memperkuat ikatan spiritual kita dengan Sang Pencipta dan menegaskan kepercayaan kita bahwa hanya Allah lah yang mampu memberikan perlindungan yang sempurna dari segala macam bahaya dan fitnah. Kemudian yang kedua, surah Al-Falaq. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, surah Al-Falaq adalah salah satu surah perlindungan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surah ini untuk memohon perlindungan dari segala kejahatan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Qul Huwallahu Ahad atau surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq atau surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas atau surah An-Nas 3 kali di waktu pagi dan petang. Maka itu akan mencukupi dari segala sesuatu." Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat, dengan membaca surah Al-Falaq ketika sholat tahajud, kita memohon perlindungan Allah dari segala keburukan yang bisa saja mungkin mengancam kita. Ayat-ayat di dalam surah ini secara keseluruhan memohon perlindungan dari kegelapan malam, memohon perlindungan dari sihir, memohon perlindungan dari dengki. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surah Al-Falaq dipandang sebagai upaya untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan, serta memperkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perspektif ulama sufi terhadap surah Al-Falaq menekankan pada pentingnya mengembangkan ketenangan dan kepercayaan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala macam rintangan dan keburukan. Para ulama sufi mempercayai bahwa membaca surah ini ketika sholat tahajud merupakan cara yang efektif untuk mengundang perlindungan ilahi dan meningkatkan keberanian serta keteguhan hati. Dan para ulama juga menggarisbawahi tentang pentingnya surah Al-Falaq dalam mengingatkan umat Islam akan kekuasaan Allah atas semua keburukan dan ciptaannya. Surah ini dapat memperkuat keyakinan kita bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekuatan untuk melindungi dan menghindarkan kita dari segala macam malapetaka.
Dengan membaca surah Al-Falaq ketika sholat tahajud, kita selaku umat Islam diingatkan untuk selalu bergantung dan selalu meminta perlindungan hanya kepada Allah, serta menjauhi segala bentuk keburukan dan godaan yang dapat mengganggu keimanan dan ketakwaan kita. Sahabat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang memperkuat keutamaan akan membaca surah ini ketika sholat tahajud, yaitu terdapat di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Membaca Qul Huwallahu Ahad atau surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat, membaca surah Al-Ikhlas ketika sholat tahajud itu dapat meneguhkan keimanan kita dan mengingatkan kita akan keagungan dan keesaan Allah. Pandangan para ulama sufi terhadap pembacaan surah Al-Ikhlas ketika tahajud. Hal ini menekankan pada pembersihan hati dan jiwa. Dan bagi para ulama sufi, membaca surah Al-Ikhlas ketika sholat tahajud bukan sekedar membaca lafaz ayatnya saja, tetapi juga merupakan sebuah proses yang mendalam, yang membawa seseorang lebih dekat kepada pemahaman tentang kesucian dan keesaan Allah. Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan dapat membawa manfaat spiritual yang besar dalam memperdalam pengalaman rohani seseorang. Dan para ulama juga menyoroti tentang pentingnya surah Al-Ikhlas untuk menjaga keyakinan seorang muslim dari terjatuhnya ke dalam kemusyrikan. Di era zaman sekarang, di mana godaan untuk menyekutukan Allah begitu kuat, surah Al-Ikhlas ini dapat memberikan kekuatan spiritual yang kokoh dan memberdayakan umat Islam untuk mempertahankan tauhid dalam segala aspek kehidupan. Kemudian yang keempat, surah Al-Humajah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, surah Al-Humajah ini menggambarkan celakalah orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan sesungguhnya harta itu tidaklah kekal. Surah Al-Humazah merupakan surah yang mengingatkan umat Islam tentang akibat buruk dari perilaku menggunjing dan perilaku meremehkan orang lain. Dan ayat-ayatnya dengan tegas mengecam perilaku tersebut dan menggambarkan hukum bagi pelakunya. Di dalam konteks sholat tahajud, pembacaan surah Al-Humazah dianggap sebagai kesempatan untuk mengintrospeksi diri dan memperbaiki akhlak. Perspektif ulama sufi menyoroti tentang pentingnya membaca surah Al-Humazah ketika sedang sholat tahajud, karena surah Al-Humazah sebagai bagian dari proses spiritual untuk memperbaiki diri dan menghindari perilaku yang dikecam dalam surah ini. Para ulama sufi mempercayai bahwa sholat tahajud memberikan kesempatan yang baik untuk merefleksikan perilaku dan sikap kita terhadap sesama, serta untuk bertaubat dan berusaha memperbaiki diri. Dan para ulama pun seperti Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali menekankan bahwa surah Al-Humazah ini menyoroti pentingnya kesadaran akan kehidupan akhirat dan perlunya menghindari sifat sombong serta meremehkan orang lain.
Kemudian yang kelima, surah Al-Ma'un. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, surah Al-Ma'un mengkritis keras terhadap sikap-sikap orang-orang yang mengabaikan kebutuhan orang miskin dan yatim piatu. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tentang pentingnya menolong orang yang membutuhkan sebagai bagian dari keimanan. Dan di dalam perspektif ulama sufi, surah Al-Ma'un berperan sebagai pengingat bahwa sikap acuh tak acuh terhadap orang lain akan dibalas di hari pembalasan. Oleh karena itu, pembacaan surah Al-Ma'un ketika tahajud dianggap sangat penting sebagai cara untuk merefleksikan tindakan dan sikap sehari-hari. Seorang ulama besar pun seperti Imam Syafi'i menganggap surah Al-Ma'un ini sebagai kriteria untuk mengevaluasi keikhlasan dalam beribadah dan beramal. Dan membacanya dalam sholat tahajud menjadi pengingat bagi umat muslim untuk selalu mengevaluasi niat dan amal perbuatan mereka, yang mana surah ini dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya mengabdi kepada sesama sebagai wujud keimanan yang sejati. Dan dengan membaca surah Al-Ma'un dalam sholat tahajud, umat muslim diingatkan untuk senantiasa peduli dan selalu membantu sesama, terutama kepada mereka orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan hal ini bukan hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai ekspresi dan keimanan yang mendalam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, itulah 5 surah pendek yang dianjurkan untuk dibaca ketika melaksanakan sholat tahajud yang begitu dahsyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan kita untuk melaksanakan sholat tahajud, serta dapat menjadikan kita seorang hamba yang senantiasa bisa memperbaiki diri agar bisa meraih keridhaan, bisa meraih rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sekian sahabat yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.